Halo semuanya. Kali ini kita berada di piramid Giza, yang mana piramidnya ini sangat terkenal dengan bentuk segitiga. Sebutan untuk sebuah bangunan yang bentuknya segitiga di negeri Mesir, di negeri para nabi, negeri para Firaun, negeri seribu menara. Piramid ini juga merupakan piramid kuno yang strukturnya itu terbuat dari batu. Ini diperkirakan bahwa jumlah piramid itu lebih kurang ada 138 atau 118 yang berada di Mesir. Sebagian besar piramidnya berada di daerah Giza. Kemudian di Mesir kuno itu adalah banyak juga piramida yang dibangun dinasti ketiga. Ya, yang mendesain piramid itu berbentuk sebagai makam Firaun Djoser. Kemudian ini Laut Merah, yang mana yang Firaun tenggelam, itu Ramses II di saat mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel menyeberang. Setelah menyeberang Nabi Musa, barulah air kembali menjadi air daratan yang dibelah, laut yang dibelah menjadi daratan, sehingga setelah sampai Nabi Musa kepada tepi, nah itu Firaun tenggelam. Nah, itu Laut Merah itu terkenal dengan Red Sea, itu berada di Teluk Aqabah, perbatasan antara Saudi, Palestina, Israel, Mesir. Nah, ini menuju Paradise Island. Nah, di Mesir terkenal dengan adanya piramida dibangun pada abad ke-27, sekitaran 2630 sebelum Masehi. Yang piramid yang pertama di sini adalah Mustaba, piramida Djoser, yang mana misalnya itu tingginya 62 atau 204 feet, 62 meter, karena terkikis oleh faktor alam. Dianggap merupakan bangunan batu berskala yang sangat besar. Piramid ini terkenal juga di daerah daratan Giza. Nah, ada piramid Khufu, Khufra Munkara. Sesuatu dari 7 keajaiban dunia kuno yang relatif masih utuh, yakni piramid yang berada di Giza, termasuk bangunan terbesar yang pernah dibangun. Banyak lagi piramida yang ditemukan sejak saat itu. Ada lagi 2018 itu tercatat 118 piramid. Ada di Saqqara, di Memphis, dan di tempat-tempat lain. Ada juga Abu Rawas, situs piramida yang berada sekitar 5 mil atau sekitar 8 km barat laut piramida Giza. Dari Giza sekitar 8 km. Terdapat juga Jeffrey atau dikenal sebagai piramida yang hilang, yang merupakan putra penerus Raja Khufu. Diperkirakan apabila selesai dibangun, maka ukuran piramida Jeffrey ini hampir sama dengan ukuran piramida Munkare, yang merupakan salah satu piramida yang terbesar yang ada di Giza. Jadi 3 piramid ya, ada Khufu, Khufra, Munkara di Giza ini. Kompleks Giza telah menjadi tujuan wisata populer. Piramida Khufu, Khufra, Munkara
yang paling besar di sekitaran Giza. Piramid Khufu terdaftar oleh Antipater, sebuah kota kuburan Giza, yaitu situs Zawyet Aryan. Setidaknya terdapat 2 kelompok piramida yang bentuk selesai dan 5 kuburan mastaba. Juga terdapat 14 piramida yang ada di situs Abu Sir di Necropolis. Piramida tersebut lebih kecil dari pendahulunya. Kemudian 3 piramid utama yang berada di Abu Sir itu piramida Neferker, piramida Nusir, dan piramida Shahur. Piramida utama ini di Abu Sir dibangun dengan teknik yang konstruksi yang serupa. Kemudian di Saqqara ada sebuah pemakaman Mesir kuno terletak di daerah Mesir 30 km dari Kairo. Kemudian itu dibina oleh Raja Djoser, Firaun Djoser. Ada juga sana dahsur pemakaman yang terletak di padang pasir tepi Sungai Nil sekitar 40 km dari Kairo. Piramida dibangun masa pemerintahan Raja Sneferu. Kesalahan perhitungan ketika pembuatan piramida tersebut. Pembuatan piramida berhasil dilakukan dianggap sukses dengan sisi piramida yang halus dan tingginya sekitar 100 meter. Piramida lain yang berada di Dahsur adalah piramida putih yang merupakan milik Raja Amenemhat. Di Mesir kuno itu ditemukan tepi barat Sungai Nil dekat dengan Itawij. Di sana terdapat 2 piramid besar yang dibangun sepanjang periode dinasti ke-12 dan ke-13, merupakan Amenemhat dan Senusret. Kemudian ada lagi Medium, itu situs arkeolog yang berada di Mesir Hilir, sekitar 100 km dari Kairo. Dan ini dianggap sebagai kedua yang dibangun setelah piramid Djoser. Pembangunan piramida tersebut kemudian dilanjutkan oleh Firaun. Piramida tersebut dinamakan El Herem. Piramid ini tidak biasa. Piramid itu tidak berbentuk segitiga, hanya berbentuk bulat ke atas. Kemudian juga El Kahun adalah pekerja yang berlokasi di sekitar Fayum. Piramida Senusret itu terletak dekat dengan sebuah piramida yang lahun. Ada juga Kur, itu pemakaman kerajaan yang digunakan oleh keluarga kerajaan Nubian Khus. Situs tersebut terdapat piramida makam raja kerajaan Khus yang pendiri dinasti kedua, dinasti ke-25 di Mesir, yaitu Raja Pie. Kemudian ada lagi Nuri, sebuah kawasan yang berlokasi di Sudan yang berfungsi tempat-tempat pemakaman kerajaan. Di sana ada 20 lebih kurang piramida Mesir piramida kuno. Harapan menjadi dewa menurut orang-orang mereka tuh dewa-dewa, menyembah dewa-dewa, mempersiapkan diri mereka menghadap dunia berikutnya. Mereka mendirikan kuil para dewa. Piramida tersebut berisi segala hal dibutuhkan setiap penguasa untuk membimbing dirinya. Mengenalkan piramid, contohnya piramid Giza itu cukup menarik wisatawan berbagai belahan dunia.
dibangun untuk bertahan selamanya. Kemudian bertahan selama ribuan tahun. Monumental tersebut merupakan peninggalan era kerajaan lama Mesir. Kurang lebih dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Ada piramid Khufu, Khufra Munqara. Nah, proyek ini dimulai sejak tahun 2550 sebelum Masehi. Piramida besar milik Khufu adalah yang terbesar di Giza dan awalnya menjulang ke atas 146 meter. Diperkirakan terdapat 2,3 juta balok batu yang masing-masing memiliki berat 2,5 hingga 15 ton. Satu batunya itu. Membangun piramida ini sekitar 2520 sebelum Masehi. Piramida yang kedua, piramid Khufu, menonjol, tempat itu kemudiannya menonjol dan landscape karena dalamnya terdapat juga Sphinx. Ada makam Fir'aun. Yang ketiga itu ada piramida Munqara yang cukup kecil, setengahnya tinggi dari piramida kedua, yaitu sekitar 66 meter, dibangun oleh Khufra Munqara, oleh putranya Munqara, yaitu Munqara, pada tahun 2490 sebelum Masehi. Mencakup dua kuil terpisah yang dihubungkan oleh jalan lintas yang cukup panjang, dan tiga piramid itu ruangannya mencakup dekorasi ceruk unik. Dan bagaimanakah piramida ini dibangun? Teknik kuno zaman prasasti kuno itu mengesankan, bahkan saat ini ilmuwan insinyur tidak dapat memastikan secara pasti bagaimana piramid ini dibangun. Namun mereka belajar banyak tentang orang-orang yang membangun, kekuatan politik. Pembangunan pekerja itu terampil tinggal di sementara terdekat seluas 17 hektar. Sisanya terkorot di tumpukan tulang binatang. Penggalian arkeologis di situs penakjubkan ini cukup mengungkap komunitas yang terorganisir. Sumber daya yang berlimpah, tentunya dukungan oleh otoritas pusat yang cukup kuat. Dokumentasi menunjukkan bahwa tukang perahu menggunakan sungai Nil dan jaringan saluran air buatan untuk membawa material ke tempat-tempat yang di Giza. Material diantaranya granit, itu dari tambang Aswan, pemotong tembaga dari Semenanjung Sinai, dan kayu dari Libanon. Ini tempat-tempatnya dari Aswan, dari Sinai. Dan para pekerjanya pun mereka mengirimkan ternak dari peternakan yang dekat delta Nil. Kemungkinan komunitas-komunitas di seluruh Mesir menyumbang makanan, kebutuhan pokok. Semua disumbangkan mendukung proyek nasional dalam rangka menunjukkan kekayaan para sejarah. Insinyur juga memperdebatkan bagaimana sebenarnya dibangun. Orang-orang Mesir kuno memindahkan balok-balok besar yang tinggi melalui lantai yang besar. Jalan tersebut diolesi dengan air, atau tanah yang cukup basah, menggunakan sistem kereta luncur seperti lorer. Ada juga membuat jalur luar tuh berbentuk zigzag atau berbentuk spiral yang keliling setiap sepiramida. Sementara teori yang lebih kontroversial menyatakan jalur dalam cukup gunakan. Piramida ini mungkin terletak di bangunan permukaan. Diharapkan teknologi pencitraan masa depan yang dapat mengungkapkan susunan balok. Banyak menganggap situs tersebut hanya sebagian kuburan yang pengertian modern. Namun sebagian lebih dari itu Egiptologis dari Universitas Harvard, Peter, dimakamkan dan dihias. Anda yang bisa melihat pemandangan indah dari setiap aspek kehidupan Mesir kuno. Menggambar petani kuno bekerja di ladang mengembalakan ternak, mereka juga memancing burung-burung, melakukan ritual keagamaan.
Hampir semua subjek yang ingin dipelajari tentang peradaban Fir'aun di dinding makam di sini, kata Der Manuel. Apa yang masih kita temukan tentang piramida menyimpan banyak rahasia dalam sejarah dunia, dan meski para ilmuwan terus membuat penemuan baru, banyak diantaranya cukup pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi bagaimana piramida sejak 2015 tanpa menginjakkan kaki di dalamnya? Maju dalam fisika itu berenergi tinggi, memungkinkan mereka menggunakan sinar kosmik yang mengungkapkan bagai ruang kosong yang tersembunyi selama 4.500 tahun. Ruang kosong menyaingi ukuran galeri yang cukup kecil. Tidak jelas apakah ada sesuatu di dalam ruangnya, tetapi sebagian besar ahli percaya bahwa ruang-ruang tersebut tidak memiliki makna ritual.